fungsinya sama kayak cairan otak. Ini cairan otak normal ada di sini, ada tempatnya, memang ruangannya di sini. Semua orang punya nih. Semua orang. Saya punya, ibu punya, bapak punya, semua. Yang harusnya nggak ada adalah cairan yang di samping ini. Yang di samping ini nggak ada. Nah, Iya udah diem dulu. cairan ini asalnya dari sini, tapi ada selaput yang bocor di sini sehingga dia keluar. Ya, kenapa bisa bocor? Bisa mungkin trauma, misalnya apa namanya, atau infeksi. Makanya tadi saya tanya ada riwayat demam atau gimana. Enggak ada sih. Gitu ya. Nah, Kebentur gitu apa enggak, Dok? kebentur bisa atau goyang-goyang juga bisa, tergantung kekuatan sebenarnya. Jadi sebenarnya ada tiga lapis selaputnya. Nah, kalau misalnya lapisan yang paling dalam itu bocor, nah dia ngumpulnya di sini. Kalau lapisan sampai 3 lapis yang bocor sampai keluar ke kulit, dia numpuknya di atas tulang gini, di bawah kulit, kayak orang benjol. Gitu. Tapi karena cuma satu lapis, ngumpulnya di sini. Ya. Terus cairan ini bisa hilang apa enggak tergantung. Jadi kalau misalnya pertumbuhan otaknya bagus, dia akan menekan nih cairannya. Kalau ini kan dia ada jarak antara otaknya ini sama tulang. Harusnya normalnya seperti ini, yang belakang rapet, nggak boleh ada ini. Nah, karena dia ada ruangannya itu, dia jadinya keisi sama air, sama air ini gitu. Itu cairan biasa bukannya diserap sama tubuh bisa, Dok? Cairannya di sini, jadi cairan ini diproduksi sama diserap sendiri nanti. Iya. Normal. Berarti bisa diserap sama tubuh. Berarti ini masa pertumbuhan begini otaknya masih bisa berkembang kan itu, Dok? Cairannya masih bisa, mungkin kemungkinan besar masih bisa ketekan ke luar kan? Harusnya. Jadi makanya tergantung gini. Jadi tulang kepalanya itu bisa tambah gede dirangsang oleh pertumbuhan otak. Kalau otaknya tumbuh gede, ya tulangnya akan ngikutin tambah gede gitu. Nah, jadi nanti tergantung ini cairan ini. Kalau otaknya tumbuh, dia bisa ketekan nih, bisa ketekan. Tapi kalau misalnya ternyata tekanan yang di sini lebih kuat, justru ini yang menekan otaknya supaya nggak tumbuh. Jadi jalan keluarnya gimana, Dok? Jalan keluarnya cairannya dikeluarin. Kan dia masih pertumbuhan, bukannya otaknya juga masih pertumbuhan itu. Apanya? Otaknya masih bertumbuh kan, Masih Dok? Iya. pertumbuhan. Makanya saya bilang ada dua kemungkinan nih. Saya nggak tahu yang mana gitu. Satu adalah kalau cairan, jadi gede-gedean tekanan nih, itu yang nggak bisa diukur tekanannya. Gede-gedean tekanan. Kalau tekanan otaknya yang tumbuh itu lebih besar sama cairannya, ketekan hilang nanti. Gitu. Dari obat-obatan bisa terangsang buat pembesaran otak apa gimana? Nggak ada obat yang spesifik buat itu. Jadi kalau nutrisi sih yang bisa. Makanan. Makanan, Dari jadi makanan vitamin, dulu, ya. mineral gitu deh yang pertumbuhan otak. Lemak-lemak gitu ya? Ya. Jadi ya semua dalam porsi yang seimbang. Jadi nggak berlebihan juga, tapi nggak kekurangan. Caranya itu gimana, Dok? Apanya? Makanannya harusnya. Sekarang kan 5 bulan harusnya ASI. Udah kasih jadi dari udah 3 minggu ya? Baru semingguan lah. Apanya? Ini MPASI. Oh, MPASI. Bubur itu. Bubur sama Boleh, yang penting takarannya daging. seimbang semua. Protein, vitamin, mineral. Kata Ibu Selvina sih katanya protein sama lemak ya? lemak Gitu. iya. Katanya lemak sama karbohidrat dulu. Boleh. Yang sayur-sayuran sama buah jangan dulu. Bener. Kalau dalam kandungan itunya ada vitaminnya nggak apa-apa. Maksudnya jangan terus dominan sayur sama buahnya, jadi nanti proteinnya turun tuh. Gitu. Enggak, Jadi dia mesti ada juga berarti. Ada juga. Jadi semua dalam porsi yang seimbang. dia takut kan ini belum 6 bulan, takut ususnya kenapa-napa. Makanya sama jangan dia ya? jangan sayur sama buah. Nggak apa-apa sih. Apa, Pak? Nggak apa. Jadi Dikasih yang penting lemak sama daging-daging sama itu aja dulu. sama minyak ini Evo gitu. Evo. Extra Ya, virgin boleh. olive oil. Boleh.
Jadi memang kalau dilihat dari itunya memang dia lebih tinggi dari normalnya. Nah ini harusnya usia 5 bulan. 5 bulan tuh dia di sekitar di 41 41. 42 gitu. Udah sampai 45 ya. Itu udah melewati batas paling tingginya. Kalau misalnya dia segitu-gitu terus nggak apa-apa kan dok? Apanya? Ya maksudnya lingkar kepalanya Kalau dia nggak nambah besar kalau gitu. nggak tambah besar ya nggak apa-apa. Jadi sekarang kita mesti tindakannya gimana dok? Dari nutrisi dulu kita coba. Boleh kalau mau dicoba gitu. Jadi itu saya bilang nanti kalau misalnya dirasa nih ya, kalau misalnya kita ini bapak milih apa bapak ibu mau observasi dulu namanya. Jadi observasi dulu itu ya kita coba dengan tindakan yang Alamiah dulu ya. Jadi nutrisinya diperbaikin, harapannya otaknya berkembang. berkembang tumbuh bagus segala macam sehingga ini cairannya hilang. Bisa berapa lama dok kita genjot itunya? 2 minggu sampai 4 minggu. Kita genjot itunya. Kalau mau observasi ya, kalau mau observasi. Jadi kalau misalnya tapi dalam waktu itu observasi itu kalau ternyata lingkar kepalanya dirasa makin progresif, tambah gede, kemungkinan besar berarti cairannya yang bertambah. Nah, kalau cairannya bertambah artinya tekanan yang di sini terlalu gede sama otaknya. Otaknya jadi nggak bisa berkembang karena ketekan sama cairan. 2, 3, 4 minggu. Berarti itu harus dikeluarin. Iya 2, 3, 4 minggu lagi. Gitu. Jadi berarti dosisnya dosis makan biasa aja sehari 3 Biasa kali. aja yang seimbang. 3 kali sehari. Apa? Yang penting aja. 3 kali sehari. Yang penting apa aja itu dok? Apanya itu maksudnya? Yang bisa meningkatkan itu. Otaknya makin gede. Yang penting Berkembang. protein itu tadi, protein sama karbohidrat sama lemak. Protein juga. Iya, proteinnya penting. Proteinnya penting. Dari obat apa dari makanan? Dari makanan. Makanan apa protein? Jadi kalau obat tuh cuma suplemen aja tambahan, tapi selama dia tercukupin sama makanan tuh nggak perlu. Ikan gitu ya dok. Kan daging, tapi daging kan susah. Jadi misalnya diadusin. Sapi, ayam. Nah, Cukup nggak? Ngomong sama dokter enak, nggak pusing kepala. Kalau ngomong dokter mau pusing. Makanya beda-beda Minta mulu. betul mulu, ngomongannya bingung saya jadinya. Si bayi gini. Saya nggak tega kalau ini sampai dibedah. ya, kalau memang nggak terpaksa gitu. Ini cairannya nggak terlalu masih belum terlalu banyak kan ya dok ya? Enggak, jadi gini, prinsipnya memang ini mulai ada penekanan nih kalau dilihat nih, ini jadi rata. Harusnya tuh normalnya begini, ada lekukan, Ada garis-garisnya. ada lekukan. Nah, jadi kalau tekanannya dia cairan ini menekan ke otak, dia jadi rata semua ketekan. Gitu, jadi udah nggak ada hilang, lekukannya hilang, gitu. Jadi bisa dilihatnya di situ. Sama dilihat dari ubun-ubun. Kalau ubun-ubunnya kenceng, tegang kayak misalnya balon kenceng banget nggak bisa ditekan, nah itu berarti tekanannya tinggi banget. Makanya tadi saya periksa dulu tabung ubunnya. Kalau bagus. Nah, dia memang cembung karena memang lingkar kepalanya gede. Nah, tapi selama masih bisa lembut, nggak terlalu kenceng, nggak kenceng banget gitu. Iya, terus itu kalau kita udah menjalani 3-4 minggu dari makanan kita genjot, kan ini kan kita mau ngeliatnya lagi pakai apa dok? Kalau mau lihat objektifnya CT scan lagi. Nggak radiasinya tinggi dok. Setahun Nah, itu dia. mesti setahun cuma bisa sekali apa berapa? Enggak sih, enggak ada batasnya. Kalau tubuh itu jadi maksimalnya itu namanya dosis, ada dosisnya, dosis kita bisa menerima. Jadi kalau tubuh itu maksimal 20 dalam 1 tahun. 20 kali. 20 gray namanya. Nah, kalau CT scan ini sekali begini mungkin sekitar 5. Paling Berarti gede. 4 Enggak, kali. maksudnya abang ipar saya bagian CT scan sama MRI dia teknisi. Dia bilang katanya orang nggak boleh sembarangan ngasihkan. Betul, nggak boleh sering, memang nggak boleh sering-sering. Iya. Ya. Dia bilang paling setahun sekali. Ini kelihatan habis jatuh apa gimana gitu nggak dok? Nggak ada. Enggak sih kalau Enggak. habis jatuh. Cuma memang Kena benda kelihatan tajam apa gitu. tekanannya tinggi nih. Bukti Tekanan. tekanannya tinggi itu, ini kan tulang nih. Tulang ya. Nah,
Ini ada yang ini namanya tuh kalau istilah medisnya namanya impresio digitata. Jadi kayak tulangnya ada lubang-lubangnya. Iya, itu kenapa itu tuh? Itu karena tekanannya tinggi di dalam. Bukan karena kena benda tajam apa gitu? Enggak. Jadi dia kayak kedesak sama tekanan dari otaknya di dalam. Tapi nanti otaknya kalau membesar lagi, bukannya ada tekanannya lagi apa gimana dok? Apanya? Kalau otaknya makin yang membantu dia makin membesar, Hah? jadi ntar ada tekanan lagi apa tidak? Ada tekanan dari dalam, tapi dalam batas normal. Jadi kalau tekanan namanya tuh tekanan intrakranial, karena ini kan kranium ya, tekanan di dalamnya itu ada rentang rata-ratanya sekitar 10 sampai 15 kalau usia masih di bawah anak-anak. Nanti kalau kita udah dewasa yang udah keras batoknya gini bisa sampai 20 maksimal. Nah, lebih dari itu tekanannya berarti udah di atas normal. Kalau kita udah nyatu nih tempurungnya kan nggak bisa mungkin tambah gede. Biasanya baru muncul gejala tuh, mual, muntah, nyeri kepala gitu, kejang segala macem. Nah, kalau bayi karena itunya belum nyambung, tempurungnya belum nyambung, jadi kayak masih bisa elastis, tambah gede ya. Tapi gejala itu nggak muncul, tapi kepalanya yang gede karena dia menyesuaikan dan tekanannya makin gede gitu. Jadi Kayak nanti kalau balon dia gitu. emang otaknya makin membesar, maksudnya otaknya nggak ikutan pressure-nya nggak naik gitu. Kalau dia kepalanya besar progresif, misalnya dalam 1 minggu ini tiba-tiba naik, misalnya 2 cm, misalnya, itu lebih dari normal harusnya. 2 cm aja. Enggak, maksudnya otaknya kan kita lagi mau besarin. Ya. Kan di dalam memang takarannya otaknya itu kan emang udah lagi begitu. Terus kalau otaknya makin membesar, dari tengkoraknya itu pengaruh apa enggak? Pengaruh. Masih gede lagi berarti? Iya. No problem tapi? Problem kalau dia besar dari normalnya. Otaknya enggak, otaknya kan membesar itu kan ada cairan. Jadi dia kan otaknya mendorong cairan supaya keluar. Jadi Kepalanya otaknya itu jadi tambah besar lagi. membesar lagi apa enggak gitu pressure-nya? Kalau normal, pressure-nya iya. Tapi normalnya kalau normal kepalanya nggak akan makin gede kalau cairannya hilang. Oh enggak. Enggak, ya Serep. segini. Misalnya nih 45 nih. Kalau dia cairannya hilang karena ketekan otaknya, ya lingkar kepalanya Oh tetap 45. lingkarannya 45. Tapi kalau misalnya lingkar kepalanya dalam seminggu ini jadi 47, nah itu ada 2 kemungkinan. Otaknya yang membesar, cairannya nggak keluar, nggak hilang, atau cairannya yang bertambah gede. Gitu. Antara otak sama cairan dua-duanya. Nah kita perlukan otak yang besar. Gitu. Berarti kedepannya harus CT scan lagi ya buat lihat lagi. Buat lihat lagi, jadi kalau mau lihat objektif begitu. Tapi dari efek sampingannya buat babynya gimana dok? Jadi gini, kalau dia CT scan memang ada efek radiasi, tapi itu dalam dosis tertentu melebihi dari normal. Jadi memang kalau nggak terpaksa banget nggak perlu CT scan. Terus bisa dimintakan nanti misalnya waktu CT scan ada proteksi untuk bagian tubuh lain. Jadi dia benar-benar spesifik cuma kepalanya doang. Jadi kayak ada selimutnya yang biasanya dari timbal. Timbal kan yang anti radiasi. Kalau di sini memang udah ada kan ya apa gimana? Enggak, Saya itu buat saya yang Buat ibu jagain ya. dijagain malah yang Kalau dikasih itunya. babynya nggak dikasih. Dulunya nggak Belum dikasih. begitu doang. Iya Kan kayak nggak gitu bener. doang. Ada penutupnya biasanya. Nanti coba ditanyakan. Ada penutup kayak Kayak Oh, baju. tudung saji, kayak tudung tudung saji. saji. Jadi tudung saji. Jadi bagian tubuh yang tidak diperiksa itu bisa ditutup sama. Padahal lagi pertama gue lagi mau CT scan gue udah nanya kan. Enggak, entah pressure-nya saya rendahkan. Ngomongnya pressure-nya direndahkan. Kalau dokter baru ngomong tadi baru saya eling. Dia mesti ada safety-nya ya, ada kerudung sadi. Bener-bener di sini. Kemarin sih enggak sih. Enggak. Nggak dikasih, saya doang yang dipakein. Ya kalau yang dewasa pakai Iya, ini. heeh. Enggak, ini jadi kayak Dia tahu ditutup kerudung gitu. sadi saya. Nah, Nggak karena dikasih mesinnya berarti. tidak Dikasih. gitu. Nanti ditanyain. Apa? Karena kalau yang aman memang USG. Tapi USG Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Gitu. Ini cuma kelihatan ventrikelnya doang. Ya makanya saya takutnya dampak buat anaknya ini gimana nanti. Ya, Kalau yang mau aman lagi MRI, cuma
MRI itu prosesnya lebih panjang dari Mesti ada CT obat scan, bius iya. tuh. Anak kecil nggak boleh obat bius. Bisa nggak pakai obat bius sih, jadi Hmm. nama kayak obat penenang, jadi dimasukkan lewat dubur, dia akan ngantuk. Efeknya cuma sebentar, efeknya maksudnya bukan yang jangka panjang ya. Kalau efek obat bius untuk operasi itu kan dia efeknya lebih lama gitu. Tuh enak, konsultasi sama dokter ini begini enak. Nggak kayak tadi, karena ini mesti pakai Obat obat bius. bius. 1 Makanya saya jam, bingung, di sini gitu. palanya jeduk aja di sini. Saya MRI perasaan 30 Bahasanya menit nggak deh. enak Ya banget. karena sekitar segitu 30 Iya. menitan, lebih lama daripada CT CT scan. scan, iya. Nah, CT dan scan dia cuma 1-2 harus diem kan, menit. nggak boleh gerak-gerak. Makanya memang kalau anak bayi ditidurkan buat tidur. Kalau misalnya dia waktu ibu datang mau waktunya memeriksa, ibu bisa bikin tidur sendiri ya nggak perlu dibius. Tapi berisik banget. Berisik, mesinnya, klotak-klotak, bakar- klotak-klotak. bakar- Itu sesuai Ini mah MRI. bisa dia kagetan. Oh gitu. Bisa shock nanti. Emang berisik banget gitu. Tapi ditutup sih ini. Oh, masih kedengeran. Masih kedengeran lah. Masih kedengeran. Klotak-klotak. Iya, saya sih sering. Belum cahayanya itu kan. Cahayanya kan ditutup makanya. Iya. Nah, hanya sih Ditutup aman lah, yang kalau berisik baby tuh mah gitu pasti ya. ditutup. Kalau mau yang itu lagi yang agak nggak kurang berisik, yang lebih baru lagi. Ada MRI kan ada ininya. Oh, peringkat-peringkatnya. Ya sekian Tesla. Tesla. Nah, ini yang baru 3,5 ke atas. Tapi Nggak di terlalu sini ada berisik. apa enggak? Nggak Nggak tahu. ada. Nggak ada. Nggak ada. Memang yang gede-gede, rumah sakit gede-gede. Hitachi, Siemens itu. Makasih. Saya rada legaan kalau konsultasi. Kalau tadi sayanya kayak posisi saya kayaknya ketekan banget gitu. Oh. Jadi ini harus berapa? Kalau Ini lagi. jadi gini, Kita kalau lihat 2 minggu ini kita Ya, ukur sendiri. tapi Kalau emang membesar 2 cm kata Ya. dokter ya itu mesti periksa lagi. Sekitar 47 cm ya berarti. maksimal segitu. Karena harusnya normalnya adalah maksimal 1 cm dalam 1 bulan. Ngomong apesnya dok, kalau emang sampai ngambil tindakan apa yang ditindaknya apa operasinya? Dipasang selang, dikeluarin cairannya. Ongkosnya bisa Cairan. berapa? Oh, itu saya nggak tahu. Belum pernah di sini. Oh pernah, cuma Pernah. Nominalnya dokter nggak tahu. nominal nanti ke administrasi. Udah sedang Tapi kalau- Karena ini masuk kategorinya sih besar. besar. Karena tetap harus dibius total. Karena kan kita kepala. Iya, makanya saya nggak maunya pala masalahnya ini sensitif banget pak. Cuma memang bukan yang nanti operasi, misalnya kalaupun harus dioperasi ya, bukan yang batoknya dilepas itu enggak. Jadi memang tetap dibuat Bolongin dong. lu bolongin terus buat jalan masuk selangnya. Karena ini nyambung kanan kiri, jadi bisa satu sisi aja dipasang satu, nggak harus kanan kiri. Bukannya ada ruas? Enggak, karena Oh, ini itu- nyambung. Oh nyambung. Nyambung. Posisi di depan nyambungnya. Ya berhubungan. Kalau belakang baru misah. Enggak, Baru sama, ada- oh, semua nyambung? Semua nyambung. Semua nyambung. Gitu. Jadi mau dipasang di satu sisi, satu selang aja udah cukup. Tapi kebanyakan kalau yang begitu oke punya oke kan ya perkembangan anaknya apa gimana? Ya, semakin intinya begini, semakin dia cepat ditangani, gitu, cepat ditangani, terus otaknya bisa tumbuh dalam rentang yang seharusnya dia perkembangannya juga sama. Masalahnya saya percaya sama ini anak, masalahnya belakangan ini dia usaha apa kemajuan untuk Masih ada bergerak-geraknya ada. ada kemajuan Karena gitu. Angkat kepala udah bisa. Angkat kepala kalau kita Udah. ituin dia bisa. Wah, udah bisa. Bagus. Ya makanya saya percayanya ini anak Ada bisa. perkembangan gitu. Ya. Perkembangannya Jadi ada. kalau lihat bentuk otaknya sih bagus. Artinya nggak ada yang bagian organ yang Yang misalnya rusak nggak gitu. tumbuh gitu enggak. Jadi Ini lagi problemnya masa cuma pertumbuhan dia semua. lagi ketekan Ada cairan aja, Nah, ya. ketekan sama cairan. Nah, yang ditakutkan adalah cairan ini yang membesar Bertambah. sehingga dia menghalangi otaknya untuk tumbuh. Iya. Gitu. Kanan kiri lebih banyak mana tuh dok? Cairan. Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Yang masalah sekarang sebenarnya airnya ada di depan. Depan ya, belakang nggak ada dok. Belakang kosong. Kosong. Bisa Atas. bisa jadi gini, bisa jadi kenapa belakangnya kosong karena waktu di CT scan posisinya kan tidur. Oh iya. Otaknya turun.
Jadi geser maksudnya. airnya ngumpul di Airnya atas. di Nah, kalau atas. misalnya waktu di CT scan dia posisinya tengkurap, bisa jadi yang di belakang yang ada cairannya. Oh, iya. Nggak masalah sih. Enggak masalah. Nah, karena dia nyambung. Oh iya. Oke. Terus apa lagi? Nggak ada kelihatan bolongan apa gitu dok? Bolongan apa tuh? Yang Maksudnya- bisa buat nambah cairannya apa Iya. gimana gitu? Penyebab dia ada cairan itu Oh, penyebab ini ada selaputnya yang ini bocor. bocor gitu. Nah iya selaputnya itu sekarang kelihatannya Nggak masih kelihatan. bocor apa enggak? Nggak kelihatan dari Nggak CT kelihatan. scan, nggak bisa dicari juga sumbernya di mana. Jadi harapannya nanti kalau misalnya misalnya dia bertambah besar gitu ya, kan akan dipasang selang itu. Selang itu mungkin sekitar 3 hari sampai 5 hari paling lama. Maksudnya? Selangnya dipertahankannya, selang itu yang keluar tuh. Jadi 3 hari sampai 5 hari sampai dia benar-benar udah nggak keluar. Nah harapannya kalau dia udah kering, cairannya nggak ada, yang robek tadi selaputnya bisa nutup sendiri. Aduh, dokter ngomongnya enak dok, jujur. Berarti bukan Kalau dokter Ono bilang apa sampai 10 selama-lamanya tahun gitu. susahnya selangnya nempel di anak Iya. saya kan bingung Oh dok. enggak? Gimana nggak mau kesel? Itu kalau cairan yang di dalamnya yang gede. Kalau cairan misalnya karena memang gangguan saat Air. gangguan saat janin. Jadi dia ada bagian kelainan segala macam, misalnya kelainan kromosom, anomali gitu, sehingga cairan yang di dalam ini itu gede, memang dari lahir tuh. Itu yang kalau dari lahir kepalanya gede sendiri. Enggak. Nah, kalau yang itu dia memang harus pasang selang permanen masuk ke perut. Itu seumur hidup. Berarti maksudnya bukan yang itu kan? Bukan. Ini bagus nih. Problemnya yang cairan. Enggak, di luar masalahnya ini. jujur ya saya ngomong sama dokter. Dia lagi hamilan, positif. Cuma Covid. positifnya OTG. Oh, gitu. Cuma pilek aja saya, Pilek. kedinginan gitu. Yang ini yang terakhir ini. Bukan yang pas waktu gelombang Delta. kedua. Oh, Delta. Tapi saya nggak kena delta sebelum delta masuk udah kena Udah. duluan. Pilek aja nggak ada demam Iya nggak gitu-gitu ada. nggak? Demam dikit lah, ringan maksudnya gitu loh, nggak sampai yang parah-parah banget. Makanya sekarang katanya lagi didiskusikan itu apa gara-gara COVID atau gimana kata dokternya sih itu. Amar. Kemungkinan katanya bisa jadi karena Masalahnya, COVID itu. COVID bisa kemana-mana sih Pak gitu. Jadi bisa iya bisa enggak. Saya nggak bisa nentuin ini karena COVID atau enggak gitu. Kalau si Amar pas Karena, makannya begitu amat ya. Bisa juga setelah lahir baru timbul ini kan bisa juga gitu. Iya, emang setelah lahir ini kan Iya. berjalan 2 bulan 3 bulan Betul. oke. Setelah 3 5 bulan, jalan. 5 bulan ini terakhir 4 bulan kita emang nggak kontrol karena kan lagi membludak itu Iya. COVID-nya. Omikron lagi naik. Omikron ya. 5 bulan kita kontrol kok tinggi Nah, gitu. Mungkin di antara 4 bulan 5 bulan lah dia nggak tahu Iya. saya juga. Ya kita nyari kemujizatan otaknya makin membesar aja lah Ya, dok. Kita mudah-mudahan. harapnya Iya. besarnya begitu aja kita genjot dari makanan Jadi sama nanti nutrisinya. ibu periksa tiap mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali diukur lingkar kepalanya. Pakai ukuran baju juga bisa ya. Bisa, Iya. itu biasa, meteran biasa. Iya meteran. Pokoknya ngukurnya dari sini, Mm-mm. tengah-tengah jidat, Mm-mm. sampai di antara telinga. Belakang. Di antara Di telinga. atas telinga. Jadi nggak lurus gini ya, tapi miring. Oh, Coba miring. akan ke antara telinga Oh, belakang. tutupin kuping. Di atasnya Enggak. kuping jalannya. Atas. Belakangnya titiknya kalau Bapak raba ada tulang yang nonjol. Di antara telinga kanan kiri belakangnya ada tulang yang nonjol. Oh iya. iya. Ada ya. Nah, dari situ sampai tengah jidat miring gini. Bukan lurus gini ya. Mm-mm. Gitu ngukurnya. Berarti kalaupun operasi juga bukan yang pasang selang selama Enggak, seumur selangnya hidup itu ya. sementara, selangnya sementara. Cuma Jadi, biar keluarin cairan doang. ngeluarin cairan doang. Harapannya ketika cairan itu berkurang atau kering, itunya nutup sendiri selaput Iya. yang robek. Itulah mujizatnya. Nggak ada ditempel-tempel apa itu. Enggak. Nggak ambil Malah- tulang bagian lain, nggak. Malah dokter yang mana bilang katanya apa di daerah sini yang ada mampat-mampat ya gua juga bilang rojok aja kalau mampat ya kan saya kan ngomong umumnya aja dok. Enggak. Bagus. Bagus semua ya yang lain. Aduh, lega lah dok kalau dokter ngomongnya enak nggak kayak yang begituan aduh pusing banget. Oke lah.